View bagus memang, view-nya bagus. Kita akuin lah kalau view-nya, jadi kita buat ngeliat ke bawahnya bagus deh kalau malam gitu. Masuklah kita nih. Ini Mam, villanya Mam. Iya. Dan saya kaget. Kan saya kemarin yang saya tolak ini. Jadi villa itu yang kita tolak bertiga. Tawa, nangis, tawa lagi, nangis lagi. Wah, bingung nih kita. Kenapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di Podcast Channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu host podcast horor nih, yaitu Suara Misteri. Nggak lain nggak bukan ya, kalau bukan Om Bogel. Assalamualaikum Om Bogel. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Om ya? Sehat selalu. Akhirnya Om Bogel datang lagi nih ke Podcast Channel nih. Iya. Sehat Om tapi? Alhamdulillah sehat. Ya. Sibuk apa nih sekarang ini Om nih? Ya masih gawe sama ngedit-ngedit lah. Wih mantap, kayaknya Suara Misteri lagi kontennya lagi kejar-kejaran nih pokoknya nih. Mau ngalahin podcast susah banget. Iya, enggak lah jangan kayak gitu. Kita bareng-bareng sukses Om ya. Amin. Di episode kali ini Om Bogel akan ngangkat cerita villa horor Om ya. Iya. Di daerah Puncak kan? Kalau gitu boleh di-spill dikit Om, ceritanya kayak gimana sih? Spill aja dikit. Ya, ini kita ada acara family gathering yang dimana acara kita ini berantakan karena hampir 40% atau 50% itu pada kesurupan semua. Gokil sih. Kalau gitu di stop aja Om, biar teman-teman podcast penasaran nih, ya kan? Nah, buat teman-teman podcast yang mau kayak Om Bogel cerita di podcast kontrakan, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA di nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, gimana sih Om kisah selengkapnya dari awal? Bisa diceritain dari awal Om, monggo. Ya, ini awal ini kejadian di tahun 2013-2012 ya saat itu. Jadi memang saya dulu pernah tinggal ngontrak di daerah Cikoko, yang notabene-nya dekat Pancoran, Pengadegan lah, Kalibata sekitar situ. Dan SD saya situ, SMP saya kebetulan dempet sama SD saya. Jadi saya di situ 9 tahun. Gitu. Nah, teman SD saya pun ada yang masuk SMP juga. Jadi kita bikin grup namanya waktu itu grup Yellow. Yellow, kuning. Karena kita nongkrongnya di warung Bang Jambul. Nah, Bang Jambul itu abang-abangan tongkrongan kita lah. Jadi dari SD sampai SMP sampai sekarang pun sekarang udah nggak ada. Nongkrong di daerah situ. Dulu ada namanya Bang Jambul. Jadi memang kita dari dulu itu sering touring namanya. Kadang jalan ke Pelabuhan Ratu, jalan-jalan ke Puncak pakai motor, jalan-jalan ke tempat rekreasi lah, ke Anyer atau kemana aja. Nah sekarang ini kita memutuskan untuk family gathering, yang dimana kita ngajak istri yang sudah pada istri gitu, yang masih punya pacar juga bawa. Jadi tongkrongan Bang Jambul gitu, grup Yellow ini kan masih ada regenerasi yang ke bawah juga. Jadi adik-adikan juga ada juga yang ikut. Yang kita mah udah pada punya anak mah, bawalah anaknya gitu. Kita memutuskan untuk ke villa saat itu. Kita ke villa aja yuk. Kita ngajak anak-anak berenang, ngajak. Kita di sana barbekyuan, kita di sana bikin acara tukar-tukar kado, kita bikin acara bla 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 dah. Oke,
kita putuskan untuk ke villa. Cari tanggal. Kita cari tanggal, sudah dapat tanggal. Waktu itu sekitar di bulan Oktober lah, kalau nggak salah. Saat itu. Yuk, siapa yang mau survei? Nah, kebetulan di sini ada kawan kecil saya juga, sahabat saya juga, Adi Teler, Suteler, sama Didi Ayam. Kalau Didi Ayam ini karena dipanggil Ayam ini karena dari SD sampai SMP itu sampai sekarang pun miara ayam. Oh. Jadi ya udah, kita bertiga aja Gel sama lo Gel. Ya udah, kapan kita survei? Nanti Sabtu kita survei. Karena minggu depannya kita udah mulai berangkat. Carilah kita bertiga jalan ke puncak. Cari, yang sebelah kanan kita cari. Ini nih villanya nih, wah bagus ya. Tapi parkirannya kurang. Karena rencana kita mau naik bis. Oh. Karena kita mau naik bis ke villa itu. Wah kurang nih. Terus kolam renangnya juga kurang. Ya udah kita cari lagi sebelah sana. Ada bagus tapi buat jalan masuk bisnya kagak dapet. Udahlah kita cari lagi sebelah sana. Sampai yang dari puncak itu sebelah kanan, sebelah kiri kita cari nggak ketemu. Sampailah sore hari. Udahlah, ngopi-ngopi dulu deh Gal. Yuk kita ngopi-ngopi. Hampirlah kita ke warung kopi saat itu. Ngopi, ngerokok, makan makanan, snack-snack kecil gitu. Waktu kita lagi santai itu, datanglah mamang-mamang lah. Kita sebut mamang-mamang ya. Mungkin orang yang apa? Calo villa lah gitu kan. Yang kalau dia dapat pasien nanti dapat persenan dari yang punya villa. Yeah. Nyari villa ya? Iya Mang katanya. Udah dapat belum katanya? Belum nih Mang katanya. Coba deh villa Mamang, murah katanya. Tempatnya bagus, terus kolam renangnya juga gede. Dia marketing lah di situ. Yeah. Gimana Ler? Ya juga ya, kita lihat aja yuk, terakhir nih ya, kita lihat ya, kalau nggak ada kita balik ya. Yaudah emang, kita lihat dulu deh Mang. Nah, singkat cerita kita jalan lah ke villanya dia, yang ditunjuk sama Mamang itu. Dilihat, villanya kurang bagus. Wah, villanya kurang bagus ya, iya Gel, kurang bagus nih. Terus juga, jalannya juga, ini sih masuk sih bis katanya, tapi kayaknya udah dah, bilang aja sama Mama nggak jadi. Udah gimana nih? Ya udah bilang aja minta nomor teleponnya, nanti kalau seandainya oke, kita telepon. Ya udah deh, Mang, kayaknya kita ngobrol dulu deh Mang sama anak-anak. Jadi gimana katanya? Ya kita omongin dulu, gini aja Mang, saya minta nomor telepon Mamang dah katanya. Nanti kalau seandainya oke, baru nanti Mamang saya telepon. Oh yaudah nih, nomor saya, catatlah sama kita nomor Mamang itu kan. Pulanglah kita dari puncak ke Jakarta. Nah, ketongkrongan kita tuh, warung Bang Jambul ini. Nah, kebetulan banyak anak-anak tuh. Memang dia tahu nih kita pada survei ya kan. Yeah. Ntar dia mau juga dengar kabarnya nih. Datang, gimana? Dapat belum? Belum dapat. Wah, gimana sih lu seharian nyari villa belum dapat? Jangan-jangan lu mampir ke lu Gang Semar lu. Wah, sangkain kita yang enggak ada tuh. Bener belum dapat. Ah, gimana sih? Gimana Gel? Ini nih dia nih katanya. Katanya kolam renangnya jelek lah, beginilah. Udahlah, gini aja deh. Kita putuskan nyari di online. Oke. Kita carilah di online. Nah, gimana yang ini nih? Wah, bagus nih. Oh iya, kolam renangnya juga gede nih, gini-gini. Yaudah di sini. Bener nih, fake ya di sini ya. Ya. Oke, ada nomor telepon nih. Telepon. Diangkat. Yaudah, DP katanya. DP. Udah DP. Ada kan teman kita Jimen namanya, teman SMP juga. DP udah. Separohnya nanti setelah nyampe sono bayar lagi separohnya. Oke ya, fix semua ya. Oke. DP lah di situ.
Nah, hari hanya nih. Di hari hanya kita jalan jam 7. Ngumpul, semua nggak ada yang naik motor. Kita semua naik bis. Oke. Jadi memang kita satu, jadi nggak ada mencar lah saat itu kan. Ada yang bawa anak, ada yang bawa istri, ada yang juga yang bawa pacar, ada adean kita nih tongkrongan ada juga bawa pacar. Jalanlah kita ke villa itu. Sampai di Ciawi, ditelepon lah. Yang ini urusannya si Teler nih teman kita. Ler, telepon Ler, bilang kita udah keluar Ciawi. Katanya. Yaudah, Mang, kita udah keluar Ciawi emang ya. Katanya. Oh yaudah, Mamang tunggu nih di pinggir jalan. Katanya. Oke siap Mang. Tungguin Mang. Katanya. Jalanlah kita. Sampailah kita di Taman Safari. Mang, Mamang di mana? Udah di mana namanya? Katanya, di Taman Safari. Ih, kelewatan gitu. Oh, kelewatan, Mang. Iya, mundur. Balik. Katanya. Oh ya, Mama pakai baju apa sih? Pakai baju coklat saya mah. Katanya. Oh ya udah, turunlah kita nih. Turun lagi ke bawah. Wah, kayak udah kelewatan. Telepon lagi. Mang, Mamang di mana sih? Ih, ini Mamang pinggir jalan dekat apa? Portal ya, apa namanya? Gapura, ya kan? Gapura, katanya. Woi, kelewatan lagi, balik lagi. Itu sampai 3 kali kita. Sampai ke botol kecap kita ke bawah. Taman Safari turun ke bawah botol kecap. Singkat ceritanya ketemulah sama Mamang itu. Ngobrol sama Mamang, yaudah, ayo, udah Mang, naik Mang, bis. Katanya. Masuklah ke dalam gang Mamang itu. Nah, si Didi Ayam bilang, wah, kok masuk sini? Katanya. Kemarin gue survei juga ke sini, nggak ada villa yang bagus, katanya gitu. Tapi kok ini masuk gangnya ini ya? Ya, udah, baik ngomong ikutin aja lah. Orang kita mau happy, mau villa gimana kayak. Ya. Memang jarak antara villa ke jalan utama puncak itu agak jauh. Jadi perjalanan hampir 30 menit. Oh iya. Jadi kita udah masuk bis sampai ke pemukiman, keluar pemukiman terus saja. Sampailah antara pemukiman dengan villanya ini jauh. Jalanlah terus, wah gila, dalam jauh juga nih ya. Mudah-mudahan view-nya bagus nih katanya. Kita ngarepin view waktu itu. Iya, bagus juga nih ya. Kebun teh. Segala macem. Mobil mogok. Mobil mati sendiri mogok. Berhentilah tuh mobil. Wah, kenapa Per? Nggak tahu nih. Padahal udah diservis nih. Katanya. Waduh, yaudah tungguin. Nungguin lah, kita sempat nungguin. Sekitar 10 menit atau 15 menit kita nungguin. Terus kata Mamangnya gini, udah jalan aja. Orang udah deket kok, situ depan. Katanya. Paling cuma 10 menit jalan. Katanya. Oh, tinggal 10 menit, Mang. Iya, udah jalan aja yuk. Katanya. Ya udah. Jadi yang jalan saya, Jimen, Panjul. Jimen bawa pacarnya nih dia. Bawa istrinya dia nih, Jimen. Panjul, ada adean satu sama Mamang, berenam kita jalan. Udah jalan aja yuk. Yang lain, yang ibu-ibu sama anak-anak, stay di bis kan. Jalanlah kita ke sana. Jalan, sampailah di villa itu. Jadi villa itu sendirian dia. Posisinya di atas. Di bawahnya tuh kebun teh. Keren sih itu. View bagus memang. View-nya bagus. Kita akuin lah kalau view-nya, jadi kita buat ngeliat ke bawahnya bagus deh kalau malam gitu. Masuklah kita nih. Ini Mang, villanya Mang. Iya. Dan saya kaget. Kan saya kemarin yang saya tolak ini. Jadi villa itu yang kita tolak bertiga. Saya bilang sama Jimen, men, kenapa ya? Ini villa ini gue tolak kemarin, men. Lu tolak? Iya. Kok bisa yang ini sih villanya? Lu gimana nyarinya kemarin? Tahu Stellar tuh.
Entar Tyler kan di bis, Iya. ya kan dia nggak tahu kan, sama si Didi ini nggak tahu. Iya nih villanya gue tolak kemarin nih, gitu bang. Terus ada istrinya Jimen, Meli kan, karena kita kenal juga kan. Ini villanya bang, iya Mel. Oh, jadi dalamnya, yaudahlah orang kita cuma semalaman doang, katanya. Yaudah deh, yuk. Sampailah kita di depan pintu villa itu, si Meli ngomong sama pacar sama suaminya nih. Dia bilang, bang, ini kayak bukan villa nih bang, ini kerajaan. Kerajaan om. Iya. Lu jangan ngomong macem-macem lu. Memang si Meli ini termasuk orang yang bisa. Oh. Dia bisa ngobatin lah, atau dia juga orang punya kelebihan lah si Meli. Kan ada saya di situ. Kenapa men? Enggak, bini gue tahu nih lu ngomong macem-macem lu. Udahlah, orang udah mau happy kok. Ya udah, saya mau cuma ngasih tahu. Masuklah kita ke dalam villa itu. Nah, di situ banyak ornamen-ornamen kayak model-model barang-barang antik dan ada gobiok-gobiok tua gitu ya, yang namanya antik-antik lah barang-barang itu. Wih bagus juga ya, tapi ini wah ornamennya keren nih kayak gini nih, mantep nih. Masuklah kita kan, carilah kamar. Datanglah bis, waktu kita masuk cari kamar datang bis. Bis datang, nah Stellar bilang, woi, ini mah yang kemarin gue tolak ini mah. Katanya, iya Lar ya, iya. Kenapa yang ini sih bilangnya? Lu gimana Lar? Nah ada konflik lah di situ, saling menyalahkan. Tapi kayaknya ini beda nih gini. Udahlah, masuk aja Lar. Orang kita cuma semalaman kok, enjoy aja. Katanya. Masuklah kita semua. Nah, taruh pakaian segala macem, berenang, gitaran, terus ada yang main judi juga, ada yang ngokip juga. Pokoknya di situ memang acara bebas lah, karena acara puncaknya nanti malam. Oke. Setelah Isya baru kita ada acara tukeran kado dan lomba karaoke juga. Pokoknya barbekyuan juga. Pokoknya acara puncaknya jam 7 malam. Memang udah ada di schedule-nya. Happy lah kita tuh, uang berenang segala macam gini-gini. Sore pada mandi kan, ada yang bilas mandi untuk acara nanti malam. Nanti malam acara, maghrib lah. Lagi pada santai-santai nih maghrib. Jadi ada yang lagi pada ngobrol, ada lagi ketawa, bercanda-bercanda, ada yang di pojok juga lagi ngobrol lagi asik-asikan, pokoknya acara itu lagi acara slow. Ada pacar ade-adean ngobrol nih dia, ngobrol. Lama-lama ketawa, nangis, ketawa lagi, nangis lagi. Bingung nih kita, panggil Mbak Meli. Nah, datanglah Meli, dipegangin sama dia, pegang tangannya dia sambil nunduk, bacaan. Wah, dia mengerang keras, terus dia ngebaca, ngerang, pingsan, blak, yang itu. Wah, udah istirahat aja deh nih, istirahat. Wah, itu suasana udah mulai lain. Suasana udah mulai mencekam dan orang-orang yang di luar atau yang di pojok-pojokan tuh udah mulai ngegerubung tuh, udah mulai mendekat sampailah kita di ruangan tamu. Memang agak besar ruang tamunya. Karena kan yang ikut itu kan sekitar 25 atau 30 orang. Yang anak kecil juga pada ngikut. Jadi pada ngerubung di ruang tamu. Merinding saya. Udah, kata Meli.
tadi habis ngapain sih? Kata gitu. Kenapa Mbak? Enggak, tadi dibawa lagi pada ngapain gitu. Nih si Nyai marah. Oh gitu Mbak. Iya. Pada ngomong apa sih? Mungkin ya namanya kita acara happy, acara bebas, jadi ngobrol frontal-frontal aja. Mungkin ada kata-kata binatang, mungkin ada kata yang jorok gitu. Udah gini aja, sekarang semua ngaji deh. Ya, saran saya semua ngaji, kita berkumpul dulu di sini. Nah, ngumpullah kita semua di situ tuh. Kita ngaji, terus bersolawat. Acara mulai tegang gitu, tegang. Mulai hening, tegang dengan ada suara-suara ngaji aja. Waktu lagi mengaji gitu, masuk ke cowok. Wah, marah dia tuh cowok. Wow, ngeraung-ngeraung gitu. Panggil Mbak Meli, panggil Mbak Meli. Panggil lagi Mbak Meli. Mbak Meli. Diobatin lagi sama Meli gini. Kalian berisik. Berisik kalian semua. Iya, udah ditenangin lah tuh. Supaya kita cuma dengar kata berisik aja saat itu kan. Kan Meli karena agak jauh dari saya di sana pojok. Jadi ditenangin lagi sama Meli. Ini agak lama ini dia nih. Agak lama. Jadi Meli pun juga sampai saya lihat agak lemas dia tuh. Kewalahan juga dia. Kewalahan juga ngurusin dia nih karena ini kuat banget nih. Terus pingsan lagi. Udah gini aja. Untuk acara puncaknya kalau bisa nggak usah deh gitu. Kita sekarang di sini kita ngaji aja sama zikir kata Meli gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Ya udah semuanya duduk, jadi pada duduk di karpet gitu. Kita semua mengerubung. Nah, itu anak-anak itu udah pada nangis. Ibu-ibu juga udah pada nangis juga karena acara tegang. Tegang banget itu. Hening semua. Cuman dengar suara lantunan ayat-ayat Quran aja kan di situ. Nah, ada temen nih. Panjul. Mungkin dia kesel kali ya. Kok acara jadi begini, jadi berantakan begini acara nih. Dia diri marah dia tuh. Marah dalam arti kata, kenapa jadi begini sih acaranya nih, wey? Gitu. Nongol lu. Gitu. Oh, takabur sih. Ditantang memang sama Panjul. Kayak mungkin Panjul kan panitia juga, ya kan? Karena kan kita ada acara buat tukeran kado. Di situ semua makanan nggak ada yang makan. Udang, ikan, ayam itu nggak ada yang jadi dibakar semua. Di situ hening, cuma minum air putih doang. Marah lah Panjul ini. Kenapa jadi begini nih acara nih? Lu merusak acara gue, lu begini bla bla bla. Marah. Kantem dia. Kantem gimana tuh? Kesurupan. Oh. Wah, wih, langsung gitu. Wah, langsung dia ketawa cikian gitu. Marah-marah lagi. Nah, tugasnya Meli lagi lah. Karena di situ cuma dia doang yang bisa nih. Pegangin sama Meli, dibacain gini. Ini hilang lagi, pingsan lagi. Jadi yang pada kesurupan itu tuh udah pada selonjoran aja, selonjoran lemes gitu, ngeliatin aja. Yang saya orang kesurupan dia cuma ngeliatin aja. Tapi dia pindah ke sana, pindah ke sini. Kira-kira jam 11:30 Melinya yang kesurupan. Melinya ya? Wih, nggak ada ngobatin lagi dong. Iya. Ibarat katanya dokternya yang kesurupan. Dia yang kesurupan, Melinya. Mulai bingung kan kita semua kan. Waduh, ini kenapa jadi Melinya yang kesurupan nih? Jadi mungkin dia makhluk penunggu rumah itu villa itu ini nih dia nih yang istilah kasarnya lu yang ngobatin mereka lo, sekarang lu yang gua antem. Jadi Meli itu kesurupan ketawa, terus astagfirullahaladzim, ketawa lagi, nangis, ngaji lagi. Jadi mau masuk keluar gitu. Masih ngelawan om ya? Masih ada kodamnya kali ya. Pingsan Melinya.
wah kita mulai panik di situ. Pas Meli itu pingsan, keadaan semakin apa ya kalau saya pikir ya, kalau bisa pulang malam itu kali ya. Karena jujur gitu, pas kita ngeliat Meli yang kemasukan ini, wah siapa lagi giliran kita nih yang kemasukan. Mulai hening, sampailah jam 1 malam kan pada ngantuk ya kan. Anak-anak ngantuk, anak kecil ngantuk, yang perempuan-perempuan ini ngantuk. Ya udah, gini aja. Yang buat anak-anak ini tidur di kamar deh. Jadi kan kamar itu ada 4, 1 di bawah, 3 di atas. Yang mbak-mbak ini semua di kamar. Jadi yang cewek di kamar, jadi dijagain lah sama yang laki-laki. Tujuannya yang jagain laki-laki ini biar terjadi apa-apa lah di situ. Kalau Meli mah udah di ruang tamu tidur dia. Pingsan. Masuklah cewek itu sama yang laki-laki. Pintu buka aja. Pintu buka. Waktu lagi pada tidur itu, jadi di depan itu apa jendela itu tuh ada yang gudur-gudur, jeger, teriak lagi, keluar lagi semuanya. Gitu. Ngumpul lah akhirnya kita tuh di ruang tamu itu. Ngumpul, udah sini aja tidur di sini, udah lurus lah. Yang laki-laki saya termasuk yang begadang, Teler, Jimen, semua rata-rata laki-laki begadang, jagain. Jadi yang cewek-cewek anak yang tidur di sofa-sofa semua pada guling semua, bantal dikeluarin semuanya, jadi pada tidur di ruang tamu, ngumpul semua. Jam 6 pulang. Jadi udah mulai subuh, ibu-ibu kita bangunin, buat masak, buat sarapan, karena targetnya jam 6 pulang nih, kita harus jam 6 pulang. Sarapan bla 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 bla. Cuman sekedarnya Indomie, telur, ya nasi biasa-biasa aja lah. 6:30 turun ke bawah. 6:30 turun ke bawah. Sampailah di Jakarta lagi. Di warung Bang Jambul. Karena habisnya motor-motor kita pada taruh di situ. Terus emang buat parkirannya itu dekat dengan warung Bang Jambul, ada jadi kayak ada lapangan tenis kan gitu buat parkir bus gitu. Wah, kaget kan Bang Jambul. Wih, pagi-pagi lu udah pada pulang lu. Bukannya malam ntar katanya. Udahlah Bang lah, ntar aja deh Bang, ceritanya Bang katanya. Lu belum tidur lu Gel katanya. Sayu banget mata lu. Nah ini lu pada bawa apaan lu? Pada bawa gembolan gitu. Mungkin pikiran kita bawa yang pakaian kotor kita, yang pakaian berenang gitu. Nah, pikiran kita gitu. Ternyata pikiran Bang Jambul ini yang dimasuk gembolan itu makhluk-makhluk astral. Jadi makhluk astral yang ada di puncak sana ngikutlah sampai ke komplek itu, tongkrongan kita. Udah Gel, lu tidur aja di rumah gua katanya. Ada teman saya tuh Teler, jadi rumahnya dekat warung Bang Jambul gitu. Lu tidur rumah gue dulu, entar sore lu balik. Ya dah, gue istirahat dulu lah, gue belum tidur. Nyampe lah saya masuk ke rumah Teler. Tidur, Teler kesurupan. Wah, ngamuk-ngamuk. Saya kan di kamar. Tuh, kenapa itu, Teler? Saya keluar, wow, ngamuk-ngamuk. Wah, kesurupan, keluar aja kita. Jadi ada yang sebagian pulang, ada yang sebagian masih di situ kan, masih nongkrong di warung Bang Jambul. Wah, Teler kesurupan. Pada jadi semua pada ke rumah Teler gitu. Jadi pada panggil orang bisa panggil orang. Nah kebetulan Bang Jambul agak ngerti. Sini gue lihat deh. Susah, hilang juga. Nah, yang paling kita udah, lu di sana pada ngapain sih tadi katanya? Enggak Bang, biasa aja Bang. Enggak, ini kok, ini dari puncak nih katanya. Bukan setan sini katanya. Wah Bang, kita nggak apa-apain sono Bang. Enggak, masalahnya apa ini kayak marah banget nih gitu. Pas lagi ngomong-ngomong begini,
si Panjul kesurupan. Jadi rumahnya emang nggak jauh dari rumah setel ini. Weh, Panjul kesurupan loh, teriak-teriakan. Udah jadi semuanya pada lari ke tempat Panjul. Diobatin lah Panjul. Panggil Ustadz. Ustadz. Panggil Ustadz. Nah, warga jadi rame tuh. Pagi-pagi itu jadi rame di situ. Ada apa sih emang dari mana sih? Oh, bisa begini katanya. Nah, telah udah remas nih Panjul sekarang. Teriakan, geraung-geraungan. Datanglah Ustadz apa gitu anak situ. Ustadz, ngobatin lah si Panjul ini. Sampailah sore, gitu. Diobatin. Waduh, kacau lu semua lu ya, katanya. Lu pada ngapain sih tadi sono? Bang Panjul kan. Biasa aja sih bang, paling nokip doang bang. Ini kok bisa begini sih nih, bisa marah begini sih. Waktu kita lagi masih ngobrol di situ sebelum maghrib, jadi ada anak situ yang bawa anaknya juga, ya sekitar umur-umuran SMP lah gitu, kesurupan. Itu tuh anaknya situ kesurupan ya di mana lagi? Semua datang lagi. Nah kalau ini agak lama dia 3 hari. 3 hari? 3 hari kesurupan. Jadi masuk, hilang, sampailah 3 hari. Rame tuh, pas anak ini udah mulai rame kita tuh. Jadi saya juga karena saya pulang, saya jadi lewat telepon aja dengarnya masuk kesurupan Gel. Anaknya si Didi katanya, wah gila ya, gue bilang serem banget sih sono katanya. Oh, makanya gimana nih Gel ya? Itu tuh bilangin Meli tuh, wah Meli mah udah lepas tangan. Di sini juga banyak orang-orang pintar, panggil Kiai. Kiai yang ngobatin. Nah Kiai itu bilang, semua yang datang ke villa itu kumpul. Ya teleponin lah semuanya kan. Teleponin. Datang, ngumpul, kita dibikin pengajian. Ngaji sambil minta maaf, ngaji gini. Dan kita itu kayak dikasih air apa itu ya, sama Kiai gitu, mungkin buat pagar atau apa, semuanya itu. Dan aman sampai sekarang. Alhamdulillah. Wah gila sih, emang kalau nginep di salah satu villa angker itu ya resikonya kayak gitu Om ya. Betul. Om, dikit-dikit pertanyaan Om ya. Boleh. Itu waktu kejadian itu tukang villanya kemana tuh Om? Nah, iya saya lupa juga. Memang itu pas kejadian si yang teman saya teriak-teriakan itu kita mulai keluar. Karena kan jarak untuk keluarganya jauh tuh kita tuh. Jarak untuk keluarganya. Jadi kita turun, jadi villa itu tingkat 2 gini. Nah, Mamang ini di bawah sini dia. Jadi kita agak turun jalan begini. Nah, itu rumah Mamang itu yang jaga villa. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita gedung-gedung, Mang. Dor, Mang. Agak ada. Jadi 3 orang kita suruh turun panggil mamangnya gitu. Dan naik lagi, nggak ada mamangnya. Saya juga nggak tahu mamangnya sama istrinya itu. Katanya emang udah cabut kali. Mungkin dia tahu kali ya. Wah ini pasti akan marah nih si Nyai ini. Nyai itu. Oh berarti pas didatengin sama teman-teman Om Bogil itu nggak ada tuh mamangnya? Nggak ada. Oh, biasanya kan kalau penunggu villa itu kan di dekat villanya itu. Iya, agak di bawah ini dia, di bawah posisinya dia, di bawah villanya gitu. Jadi kelihatan kok kita kontrakannya gitu. Karena villanya kan undak-undakan. Tapi setelah pagi ketemu sama tukang villanya? Nggak ada juga. Sampai pulang nggak ketemuin dia? Nggak ada. Jadi makanya kita nggak izin. Kunci juga kita lepas begitu aja, ngeplong gitu aja. Oh, berarti dia Om Bogil sama teman-teman pulang dia nggak tahu ya? Nggak ada, nggak tahu. Gitu. Dia juga bakal ngira kalau itu kayak gini udah biasa kali ya kayak gitu ya? Iya, mungkin di situ anak-anak agak sedikit berisik atau gini, dia udah tahu ini. Betul. Wah ini pasti marah nih, makanya dia tinggal itu kita. Tapi sebelumnya ada cerita-cerita histori tentang villa itu nggak sih Om? Untuk penjaga villanya? Kita kan nggak tahu, kita kan nyarinya waktu itu di online. Iya, nggak maksudnya pas baru datang nih tukang villanya ada sempat cerita-cerita kayak di sini jam begini ya, enggak ya? Enggak, kan kita belah menjadi 2, ya kan? Kita jalan duluan,
Oh iya. Iya, yang bis itu kan belakangan, jadi kan nggak ngasih instruksi kan dia. Katanya dia nganterin kita aja, udah di situ kita dilepas aja masuk ke dalam. Berarti jatuhnya itu masa loh, hampir semua ya? Hampir semua itu. Repotan dong Om, yang nggak kesurupan. Wah, di situ asli kita bingung karena kita kayak menunggu giliran gitu. Iya. Menunggu giliran, tas apa lagi yang masuk nih. Jadi kita semua kayak mengcover diri kita ya ngaji sebisa-bisanya lah gitu. Bener. Ya apalagi setelah ngeliat anak kecil sama istri teman itu pada nangis itu semakin tegang, makin menegangkan sekali suasana itu. Asli. Ngeri. Nah itu kalau pas nyampe ke rumah pas ke rumah masing-masing Om ya, udah sampai di rumah masing-masing, ada kejadian apa lagi Om? Kalau yang saya alamin sih hanya sekitar yang di situ aja Di tuh. situ aja ya? Kalau yang jauh-jauh kayak si Jimen kayak sini, udah kayaknya nggak ada kabar. Nggak ada ya? Nggak ada kabar. Berarti aman-aman aja, cuman di situ aja ya? Di situ aja. Mantap lah gitu. Oke Om, pas yang pada pulang nih ya kan, terus Bang Jambul kan sempet nanya tuh ya kan, wih lu pada bawa gembolan, itu gembolannya yang dilihat apa sih Om sebenarnya? Makhluk halus kah? Apa maksudnya tuh? Ya, Belum jelas tuh tadi tuh. Makhluk halus sih. Jadi kalau menurut pandangan dia sih, itu orang gede-gede banget gitu loh. Jadi masing-masing orang itu udah ditempelin sama makhluk-makhluk itu gitu. Jadi mungkin itu anak buahnya Nyai itu. Nyai yang penguasa Kebun teh itu ya? Apa vilanya aja? vilanya itu. Jadi Berarti yang orang gede-gede itu Om ya? iya, Sempet ngikut ke gangan tuh ya? ngikut tuh mereka semua tuh. Dan tapi yang anehnya yang masuk itu selalu Nyai. Iya, Nyai doang ya? Mungkin dia ngejagain. Nah yang anehnya nih ya, yang menurut saya nih akhirnya kita kan ngebahas masalah kejadian itu kan suatu kayak tragedi menurut kita kan ya. Acara ini jadi nggak se-ekspektasi kita lah, kita mau happy, mau sana, kok kenapa jadi begini. Yang anehnya menurut saya kenapa kok bisa sampai tembus ke Jakarta. Karena kan di Jakarta ini juga kan punya penguasa. Betul. Lu penguasa Jawa Barat, di Jakarta ini juga punya penguasa. Kok lu bisa tembus masuk ke Jakarta? Yang mungkin kalau jadi bahan perbincangan kita orang, mungkin levelnya tuh lebih tinggi. Mungkin ini ratu, gitu. Ratu yang emang level lah, mungkin main level ya kan. Level kan makhluk-makhluk astral juga kan ada level-levelnya. Mungkin ini levelnya lebih tinggi nih ratu ini. Dia bisa sampai ke Jakarta ini. Ini balik cerita ini Om nih ya. Saya sempat dengar juga nih kalau kayak gini tuh. Maksudnya kayak bisa nembus ke kampungan kita dari mana ya kan, nyebrang pulau kah. Itu berarti emang bener level-levelan Om ya? Level-levelan. Yang saya juga pernah tahu juga dulu ada perempuan main ke kampungan teman saya. Yang di sana cewek itu kemasukan neneknya. Nah, neneknya itu dia dari Gunung Sidikalang. Sidikalang, iya. Medan. Iya. Dan dia bilang, saya buat sampai ke sini aja sudah matiin Jawara, Banten. Iya dari Sumatera Mayara Banten dulu Om. Iya, jadi mungkin dari Sumatera kan dicegat sama yang Jawa, kan mungkin pendekar dari Jawa, nah itu sampai dimatiin, sampai dia nyampe ke tempat kita nongkrong itu. Makanya dia marah banget tuh nenek itu. Dia dari Medan saat itu. Nah, makanya jadi ya memang level-levelan sih kalau saya lihat. Makanya bisa nyampe ke sini itu kalau levelnya nggak tinggi atau nggak sakti, belum tentu bisa nyampe. Iya itu sih. Pernah saya dengar juga cerita kayak gitu Om. Makanya kalau emang udah nyampe ke sini, ya jangan harap lu biasa-biasa aja nanti. Pasti ada aja kayak gitu. Ada aja pasti kejadiannya. Nah, untuk vilanya untuk sekarang ini masih ada gak tuh? Kalau menurut saya sih masih ada ya. Ah. Itu kan kejadian kan di 2012. Berarti baru 12 tahun gitu. Mungkin masih ada. Harusnya masih ada ya. Masih Kalau ada. villa puncak tuh biasanya
bangunan lama sih. Bangunan lama. Ya kalau mau coba uji nyali silakan. Nah, siapa tahu juga teman-teman di rumah ada pernah nginap di sana, bisa share tuh Om di Suara Misteri atau enggak di podcast channel juga. Boleh kalau punya cerita tentang villa itu silakan. Iya, itu boleh juga tuh. Terakhir Om, pesan dan kesan nih, kira-kira ada nggak nih buat teman-teman podcast di rumah? Ya, pesan saya, jika kita masuk ke suatu tempat, janganlah kita membuat suatu masalah di tempat itu. Betul. Ya, lebih baik kita berbuat sopan dan menikmati tempat itu. Memang kadang-kadang makhluk-makhluk astral itu memang kita nggak bisa lihat. Dan kita juga nggak bisa negur dia, gitu loh. Dan yang penting, kesopanan aja, amal menjaga kebersihan, gitu aja. Bener sih. Tapi namanya anak muda kadang-kadang ke bawah suasana sih Om. Suasana, susah juga. Mau mabuk ke mau apa, pasti. Karena kan kita nggak ngelihat, kecuali kalau ada yang itu, maaf ya Bu ya, kita gini kan enak. Karena kita nggak ngelihat, ya jiwa muda susah ya. Kita masih jeger gitu. Oke, Om, makasih banget udah hadir di podcast channel lagi Om ya. Oke. Sehat-sehat selalu, sukses juga buat podcast Suara Misterinya punya Om Bogel, biar makin banyak yang ditonton. Amin. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, Om Bogel, akhirnya kita sampai di ujung acara nih Om. Iya. Paling gua Om Bogel dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.